Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Jamaah sekalian rahimakumullah, kita buka sama-sama surat Al-Hadid. Kita lihat terlebih dahulu di ayat 21, nanti kita akan sampai ayat 25. Silakan dibuka mushafnya di ayat 21 surat Al-Hadid di juz 27. Ini adalah surat terakhir sebelum masuk juz 28. Jadi ini surat terakhir di juz 27. Nah, silakan kita lihat sama-sama. Nah, dulu pernah kita sampaikan bahwa murattal atau bacaan tilawah Al-Quran yang ada di beberapa aplikasi, tingkat keakuratan dari sisi tajwidnya berbeda-beda. Berbeda-beda itu artinya ada yang sangat mendekati, ada yang mendekati, dan seterusnya. Nah, dulu juga kita pernah sampaikan pada pertemuan sebelumnya tilawah dari Syekh Muhammad Siddiq Al-Manshawi. Saya perdengarkan 5 ayat ini dari surat Al-Hadid yang dibacakan oleh Syekh Muhammad Siddiq Al-Manshawi. Beliau pernah berkunjung ke Indonesia 45 tahun yang lalu, tahun 74. Seorang qari dari Mesir yang bacaannya mudah dipelajari, karena caranya membaca tilawah Al-Quran ini beliau dengan irama yang biasa, tidak terlalu rumit untuk dicontoh, tapi yang paling penting adalah tajwidnya. Kita dengarkan sama-sama pembacaan ayatnya. Jadi silahkan dibuka terlebih dahulu di surat Al-Hadid ayat 21, insyaallah nanti sampai 25.
Terdiri 5 ayat dari surat Al-Hadid ayat 21 sampai dengan 25. Sekarang kita akan bahas secara singkat 21, 22, 23 karena itu sudah pernah dibahas. Kemudian nanti kita akan lanjutkan ke 24 dan 25. Di ayat 21 Allah SWT berfirman, sabiqu ila maghfirah. Sabiqu, berlomba-lombalah kalian. Seperti kata musabaqah. Musabaqah artinya perlombaan. Nah, tetapi perlombaannya bukan untuk mendapatkan keuntungan duniawi. Yang dikejar adalah maghfirah. Yang dikejar adalah ampunan mir rabbikum, dari Allah Subhanahu wa taala, dari Rabb kalian. Dan ini yang pernah kita sampaikan bahwa inilah salah satu fungsi kehadiran Islam. Hadir membawa nilai baru yang tidak dikenalkan oleh peradaban yang ada pada saat itu. Orang bisa berlomba untuk mendapatkan hadiah-hadiah. Orang bisa berlomba untuk meraih sesuatu. Ya, kalau di zaman dulu ada, zaman kita juga ada perlombaan yang hadiahnya mulai dari yang sederhana sampai yang luar biasa. Ada yang lomba hadiahnya kipas angin, ya. Ada yang lomba hadiahnya kulkas, hadiahnya sepeda motor, hadiahnya dan seterusnya naik sampai ke tingkatan yang lebih tinggi. Ini hadiahnya beda-beda. Nah, yang Allah tawarkan ini hadiah yang lebih mulia, lebih tinggi dari semua itu, yaitu maghfiratim mir rabbikum, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, wa jannatin. Sebagian ulama mengatakan bahwa ini dua hal yang sebetulnya hakikatnya satu, tapi disebutkan secara khusus salah satunya untuk menunjukkan betapa pentingnya. Ada sebagian yang menghubungkan bahwa inilah contoh bagaimana modal untuk masuk ke dalam surga adalah ampunan dari Allah SWT. Kan kalau dosa kita sudah diampuni kan beres, sudah selesai. Artinya sudah selesai, jadi modal untuk bisa mendapatkan surga yang Allah janjikan. Jadi maghfiratin mir rabbikum, kemudian mendapatkan jannah, surga yang arduha, lebarnya ka'ardis samaa'i wal ardh, selebar langit dan bumi. Ini artinya menunjukkan betapa luasnya. Kita bisa bayangkan bumi saja sudah luar biasa, dan masih ada ruang-ruang, wilayah-wilayah yang tidak dihuni. Masih ada wilayah-wilayah yang orang bisa punya lahan yang sangat luas, lapang. Apalagi kalau langit ditambah dengan bumi. Nah, uiddat, yang telah disediakan. Lalu pernah kita sampaikan ini berkaitan dengan keberadaan surga, bahwa surga sudah ada. Dalilnya adalah diantaranya ayat ini, uiddat, yang telah disiapkan. Sama dengan yang terdapat dalam surat Al-Baqarah, ketika menyebutkan orang-orang beriman, kemudian menyebutkan surga yang uiddat lil muttaqin, yang telah disediakan bagi hamba-hamba yang bertakwa. Berarti sudah ada, sudah disediakan dan sudah ada. Nah, di sini disebutkan uiddat lil ladzina amanu billahi wa rusulih, yang beriman kepada Allah dan rasul-rasulnya. Dan inilah kelebihan umat Islam yang tidak dimiliki umat agama lain. Umat Islam mengimani semua rasul. Bahkan dalam Islam mengingkari, tidak beriman dengan satu saja dari semua rasul sudah cukup menyebabkan orang bisa keluar dari Islam, bisa kufur, bisa murtad hanya gara-gara mengingkari, tidak mengimani satu saja rasul. Tidak mengingkari keberadaan Nabi Musa misalnya, tidak mengimani kerasulan Nabi Nuh alaihissalam, tidak mengimani rasul siapapun, silahkan mau sebutkan rasul yang ada. Kalau sampai tidak mengimani satu saja sudah cukup untuk menyebabkan seseorang bisa keluar dari Islam, apalagi mengingkari keseluruhannya. Jadi tidak hanya Nabi kita, tidak hanya Rasul kita, mengingkari Rasul yang sudah ada sebelum Nabi Muhammad SAW pun ini kewajiban keimanan yang ada pada diri kita, dan kalau tidak dipenuhi bisa menyebabkan keluar dari Islam. Dan itu juga sekaligus kita bisa lihat bahwa ada
umat-umat lain yang tidak mau mengimani Rasul secara keseluruhan. Artinya hanya mengimani Rasulnya saja, tapi tidak mau mengimani Rasul-Rasul yang lain. Selanjutnya Allah SWT sebutkan bahwa surga yang Allah sediakan itu dzalika fadlullah yu'tihi may yasha. Itu adalah karunia yang Allah berikan kepada hamba yang Allah kehendaki. Ini nanti akan berkaitan dengan bahasan yang ada di ayat-ayat yang ada di bawahnya, bahwa ketika Allah memberikan surga itulah karunia Allah, maka kita tidak merasa bangga lalu akhirnya sombong, lupa diri dengan kenikmatan yang Allah telah berikan pada kita, karena itu adalah karunia yang Allah berikan kepada kita, yang tidak Allah berikan kepada umat lain atau kepada orang-orang lain di umat ini, ketika tidak memenuhi salah satu atau beberapa syaratnya. Selanjutnya wallahu dzul fadlil azim, dan Allah memiliki karunia yang sangat agung. Surga yang Allah janjikan besarnya luar biasa, kenikmatannya disifati dengan hadis qudsi, mala ainun ra'at, tidak pernah dilihat oleh mata, wala udhunun sami'at, tidak pernah terdengar oleh telinga, wala khatara ala qalbi basharin, dan tidak pernah terbesit dalam pikiran manusia. Kalau ada yang sama cuma namanya, misalnya di surga ada sungai, di dunia ada sungai, di surga ada istana, di dunia ada istana, cuma sama di namanya. Di surga ada air, di dunia juga ada air, tapi hakikat air, kualitas air yang sama-sama air satu dengan yang lainnya berbeda. Di dunia kita bisa minum susu, di surga juga ada susu, tapi susu dengan susu tidak sama, madu dengan madu tidak sama. Yang sama apa? Namanya, bahwa sama-sama namanya madu, sama-sama namanya susu, namanya air, namanya sungai, namanya pepohonan, penamaannya sama. Dan untuk menggambarkan perbedaan tersebut, kita bisa lihat sesama makhluk kadang-kadang disifati dengan sifat yang sama tetapi benar-benar berbeda. Kalau kita bicara mata, sama-sama punya mata, melihat, sama-sama bisa melihat dengan matanya, ternyata kemampuan melihat antar satu dengan yang lainnya di antar makhluk Allah SWT ini berbeda-beda. Coba perhatikan matanya kucing, punya kemampuan melihat yang tidak kita miliki, yang itu ada pada kucing. Sama-sama melihat dan sama-sama pakai mata, tapi mata dengan dua hakikat yang berbeda, kemampuan yang berbeda. Ini antar makhluk di dunia. Nah, selanjutnya di ayat ke-24, 22, Allah SWT berfirman, ma asaba min musibatin, apapun musibah fil ardi yang terjadi di muka bumi ini. Musibah yang terjadi di muka bumi ini apa bentuknya? Sebagian ulama tafsir menyebutkan dengan dua model tafsiran. Ada yang menyebutkan dengan umum, tidak didetailkan. Ya, musibah, apapun musibahnya yang terjadi di muka bumi ini, dan itu musibah-musibah yang menimpa orang banyak, musibah besar. Tetapi yang kedua tafsirannya menyebutkan contoh-contoh. Maka kita perlu belajar mengenali metode para ulama tafsir dalam menafsirkan ayat. Kadang-kadang ada ulama tafsir yang menafsirkan makna. Yang kedua, ada ulama tafsir yang menafsirkan dengan contoh-contoh. Lalu yang ketiga, ada ulama tafsir yang menafsirkan dengan akibat atau konsekuensi dari bahasan tersebut. Dan tiga-tiganya ada. Maka pada saat kita melihat musibah, ada yang menjelaskan musibah itu artinya musibah yang menimpa orang banyak. Karena apa? Pasangannya di lanjutannya
ada kata anfusikum, diri kalian. Kalau itu berarti pribadi. Ada musibah yang menimpa diri sendiri, tapi tidak menimpa orang banyak. Kan begitu, musibah, ada musibah yang menimpa orang banyak, bukan cuma 1-2 orang yang jadi korbannya, bisa puluhan, bisa ratusan, ribuan, bahkan jutaan. Nah, itu musibah yang menimpa di muka bumi ini. Banjir yang menimpa sebagian umat manusia, korbannya bukan 1-2 orang, bisa langsung 50, bisa langsung 100, bisa 200, bahkan bisa angkanya ribuan. Tsunami yang terjadi di Aceh dulu, kita masih ingat angkanya luar biasa. Itu fil ardi tadi. Tapi kalau fi anfusikum adalah yang menimpa diri sendiri, dan itu bisa disebutkan dengan contoh-contoh. Contoh musibah yang menimpa diri sendiri yang itu pribadi, misalnya apa? Sakit. Ini sakit yang menimpa diri. Itu contoh yang disebutkan oleh sebagian ulama, atau musibah-musibah lain tapi sifatnya pribadi. Musibah-musibah yang menimpa tapi pribadi. Ada musibah kecelakaan pribadi. Kita membaca di media terjadi kecelakaan tunggal, pengendaranya sendirian, tidak ada penumpang lain, lalu tidak ada pengendara lain, tidak ada yang berjalan kaki, tidak ada korban lain selain yang bersangkutan. Nah, ini masuk dalam wala fi anfusikum. Nah, kelanjutannya, semua musibah itu tidak ada satupun musibah yang menimpa illa fi kitabim min qabli an nabra'ah. Semua itu terjadi dan sudah Allah catat, sudah Allah tetapkan bahwa itu akan terjadi sebelum musibah itu terjadi. Jadi artinya Allah sudah menetapkan dan Allah sudah catat itu sebelum musibah itu terjadi. Itu tafsiran pertama. Artinya sebelum musibah itu terjadi. Ada tafsiran yang lain, sebelum manusia diciptakan. Jadi lebih duluan lagi. Tapi yang jelas, tercatatnya segala sesuatu itu sudah Allah tetapkan, sudah Allah catat 50.000 tahun sebelum diciptakannya alam semesta ini. Artinya apa yang terjadi itu sudah tercatat semuanya. Musibah yang terjadi. Itu sebabnya Imam Qurtubi dalam tafsirnya menyebutkan beberapa contoh ulama-ulama yang sangat paham dengan hakikat takdir, bahwa apa yang menimpa itu sebagai bahan ujian bagi kita. Kalau sekarang kita dikasih sakit, ya memang Allah sudah takdirkan itu terjadi. Kita ngeluh, kita marah, ya tetap sakit. Nggak marah juga tetap sakit. Ya, kita protes, nggak protes tetap sakit. Itu musibah terhadap pribadi. Kalau musibah yang menimpa orang banyak, sama juga. Kenapa kok misalnya begitu lihat musibah bencana alam, kok tsunami-nya di sebelah sana, kok nggak di sebelah sini aja? Misalnya ada di tempat pelacuran, perjudian, kenapa nggak tsunami-nya di sebelah sini aja? Atau gempa buminya di sebelah sini, nggak di sebelah sana? Ya. Nah, itu nanti ada kaitannya dengan bahasan yang berhubungan dengan hikmah. Apa hikmah dibalik hal tersebut? Nah, semua yang terjadi itu sudah Allah tetapkan, lalu Allah tutup dengan inna dzalika 'alallahi yasir. Sesungguhnya hal tersebut bagi Allah SWT sangat mudah. Pada pembahasan sebelumnya kita telah sampaikan ilmu Allah Subhanahu wa taala, ini bahasanya terkait dengan takdir. Karena mengimani takdir itu salah satu komponen pentingnya, sampai diistilahkan oleh sebagian ulama dengan rukun iman kepada takdir, bukan rukun iman ya. Jadi iman kepada Allah, malaikat dan seterusnya, yang 6 rukun iman, salah satu bahasannya iman kepada takdir. Di dalam bahasan iman kepada takdir ada rukunnya, ada komponen pentingnya yang harus diyakini, dipahami dengan benar, bahwa salah satu bahasan iman kepada takdir atau rukun iman kepada takdir adalah tentang ilmu. Ilmu Allah itu mencakup 3.
mencakup segala sesuatu yang telah terjadi di masa lalu. Yang kedua, mencakup segala sesuatu yang kalau kita menggunakan bahasa Arab, istilahnya kalau tadi masa lampau, dalam bahasa Arab itu kata kerja untuk bentuk sekarang dan akan datang itu sama. Yang dalam bahasa lain dibedakan. Kalau kata kerja bentuk lampau itu fi'il madhi, kalau kata kerja sekarang dan akan datang namanya fi'il mudhari. Oh, Allah tahu sesuatu yang sekarang terjadi dan yang akan terjadi. Allah tahu bahwa kajian Ahad pagi kali ini tidak dimulai tepat jam 6.30. Kajian Ahad pagi hari ini Allah tahu ada di antara kita yang datangnya 6:59 ya, maksudnya hampir jam 7, dan ada yang 7:07, dan ada yang seterusnya. Ini maaf menyindir yang terlambat. Nah, artinya itu sudah Allah sudah ketahui. Tapi semua kita tadi pada saat menjalaninya, semuanya menjalani proses tadi dengan usahanya dan tidak ada yang memaksa. Maka harus diingat bahwa ilmu Allah tadi yang terkait dengan sesuatu yang telah terjadi, sedang terjadi, akan terjadi, sama sekali tidak memaksa kita, sehingga kita tidak bisa punya kehendak dan tidak bisa berbuat apa-apa. Buktinya apa? Tadi kalau ditanya yang terlambat dengan yang tidak terlambat, apakah ada perbedaan? Maksudnya begini, misalnya apakah ada di antara kita yang tadinya maunya nggak terlambat, tapi nggak bisa apa-apa itu, nggak bisa bergeraknya, akhirnya jadi terlambat. Padahal ada yang sudah persiapan, misalnya persiapan sudah sejak ba'da subuh, setelah itu mandi, kemudian siap-siap, tapi mau berangkat tuh nggak bisa. Kan nggak terjadi seperti itu. Kalau ditanya yang terlambat kenapa? Ya tadi memang ya habis subuh juga masih leyeh-leyeh, kemudian ada yang cari sarapan, setelah itu mandi, setelah mandi juga ya ganti pakaian, ya santai, masih santai di tempat tinggalnya masing-masing. Terus lihat, sudah jam 6.30 baru berangkat, hanya terlambat. Artinya di situ tidak ada kejadian Allah memaksa hambanya sampai akhirnya tidak punya kehendak sama sekali dan tidak bisa bergerak supaya tidak terlambat. Sama juga dengan yang tidak terlambat. Itu tidak, lalu saya sebenarnya tadinya mau tidur, tiba-tiba dia menggerakkan, lalu tubuh saya berjalan sendiri, langsung ke kamar mandi, ganti pakaian, kemudian sarapan, langsung berangkat. Siapa yang menggerakkan? Nah, kita tidak bisa mengatakan itu, padahal semua kita pada saat mengerjakannya ada kehendak dalam diri, ada kemauan, dan kemudian kita menggerakkan. Tentu itu semua terjadi dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang berkaitan dengan ilmu. Tadi ada tiga kita sebutkan, ilmu Allah tentang segala sesuatu yang telah terjadi, yang kedua yang sedang dan akan terjadi, dan yang ketiga yang tidak terjadi seandainya terjadi. Ini yang ketiga. Jadi Allah mengetahui segala sesuatu yang tidak terjadi seandainya terjadi. Jadi Allah tahu kalau seandainya jam 7:12 sekarang ini tidak ada kajian pagi ini, Allah tahu masing-masing kita akan berada di mana, akan mengerjakan apa, bersama siapa, bagaimana, dan seterusnya. Kalau mau didetailkan 5W1H, artinya di mana, siapa, bagaimana, kenapa, dan seterusnya, itu semuanya Allah ketahui seandainya terjadi. Pertanyaannya, apakah terjadi? Tidak terjadi. Ini untuk menunjukkan kesempurnaan ilmu Allah SWT, bahwa Allah mengetahui sampai sesuatu yang tidak terjadi sekalipun Allah ketahui seandainya terjadi. Salah satu dalil yang menguatkan hal tersebut atau menjadi dasar hal tersebut adalah firman Allah Ta'ala berkaitan dengan orang-orang kafir yang Allah masukkan ke dalam neraka. Kemudian mereka minta kepada Allah supaya apa? Dikembalikan ke dunia, dan janjinya akan beramal soleh. Itu janjinya.
Tapi apa yang terjadi? Allah SWT menyatakan bahwa kalaupun seandainya mereka dikembalikan ke dunia, mereka akan kembali melakukan dosa-dosa, kekufuran, kemaksiatan, dan penyimpangan-penyimpangan lain. Padahal tidak ada ya. Tapi Allah tahu seandainya dikembalikan pun pasti akan begitu, sehingga tidak dikembalikan. Ya, sama seperti sekarang, janji, ya janji, sumpah. Ini maaf ini, sekarang kalau kita menyebut janji itu lagi sensitif nih, karena lagi musimnya kampanye. Ya. Lagi musimnya kampanye kan. Kalau di Indonesia ini ada beberapa bahasan yang jadi sensitif di beberapa musim, dan di beberapa waktu kadang-kadang dianggap menyindir salah satu calon. Misalnya hadis tentang tanda-tanda orang munafik, jika berjanji dusta, lalu dibilang oh ini nanti nyindir salah satu calon. Padahal pembahasan itu disampaikan bukan saja di momentum kampanye, jauh sebelum itu pun sudah disampaikan. Hadis itu disampaikan dalam beberapa kesempatan dan itu tetap disampaikan. Kalau ada yang merasa tersinggung, ya berarti memang melakukan seperti yang disebutkan dalam hadis tersebut. Dan semua kajian itu sangat mungkin menyinggung pihak-pihak tertentu. Sekarang kalau kita membahas tentang sabar, yang nggak sabar kan tetap tersinggung. Kalau kita membahas tentang syukur, yang tidak bersyukur tersinggung. Kalau kita membahas tentang pentingnya ngaji, berarti yang jarang ngaji tersinggung. Yang membahas apapun yang kita bahas akan ada pihak yang tersinggung. Jadi cari materi yang kira-kira nggak ada yang tersinggung itu materi apa? Ya susah juga. Karena kita bicara tentang syariat yang menjadi pedoman hidup umat manusia untuk semua persoalan, maka pasti akan ada pihak-pihak yang tersinggung. Nah, bedanya orang yang beriman justru menjadikan ini momentum untuk jadi perubahan. Momentum kalau sekarang lagi musimnya hijrah, ya inilah kesempatan hijrah. Kita bersyukur diingatkan. Kadang-kadang kita lupa, kadang-kadang kita khilaf, ada yang mengingatkan, ya kita patut bersyukur. Daripada diingatkannya pakai bencana alam. Kan orang-orang yang berakal cukup dengan nasihat, peringatan dalam bentuk tausiah, ceramah, pengajian. Sebab ada yang nggak bisa diingatkan dengan begitu, baru ingat, baru sadar kalau diberi apa? Bencana alam. Dan kita tidak mau, tidak ada satupun di antara kita yang mau seperti itu. Coba yang tahun 2006 tinggal di Jogja, yang ketika peristiwa gempa di Jogja mengalami suasana itu, coba lihat, hanya dalam hitungan menit, dalam hitungan jam, nggak perlu sampai berhari-hari, tiba-tiba masjid langsung penuh di banyak tempat, sampai masjid yang ambruk saja dipakai. Yang kemarin pas nggak ambruk, sepi. Dan itu kita tanyakan pada sekian banyak ustadz, sekian banyak dai, sekian banyak takmir masjid, umumnya ceritanya sama. Alhamdulillah sekarang, meskipun bukan alhamdulillah musibahnya, alhamdulillah masjidnya jadi penuh. Karena siapa yang tidak senang melihat jamaah jadi ramai ke masjid? Ya selama ini nggak pernah ke masjid, langsung ke masjid. Terus yang saya seumur hidup belum pernah ngalami berangkat sebelum qomat masjid sudah penuh, kecuali 2006. Saya bicara di Indonesia ya, kita tidak bicara di Mekah pada saat musim haji. Kita tidak bicara di Madinah pada saat musim haji. Itu pembahasannya lain. Kalau di Mekah, Madinah, bagi yang pernah haji dan umrah pasti merasakan suasana itu sangat kuat. Kita tidak bicara itu, kita bicara di Indonesia. Pernahkah kita merasakan datang ke masjid sebelum qomat, berangkat sebelum qomat? Jadi setelah azan kita sudah berwudu sebelum azan. Begitu azan berkumandang kita berangkat ke masjid dan itu masih belum qomat. Masjid sudah penuh. Pernahkah kita mengalami itu? Saya cuma pernah mengalami sekali seumur hidup, ya di 2006 itu, pasca gempa. Itu pun tidak bertahan lebih dari 1 minggu. Di beberapa tempat begitu sudah lewat 1 minggu kembali normal.
sebenarnya nggak normal ini ya. Kembali sepi lagi atau berkurang berangsur, atau ada yang mengatakan dengan istilah softnya maju ya. Ada kemajuan ya. Jadi sepi lagi, berkurang, dan berkurangnya luar biasa. Begitu coba tunggu sebulan, nah sudah ya seperti yang kita saksikan sekarang. Nah, kita tidak perlu diberikan bencana alam, tidak perlu diberi banjir, tidak perlu diberi likuifaksi, tidak perlu diberi ini dan itu. Cukup dengan tausiah dan nasihat, cukup untuk mengingatkan kita dari, kalau itu kemaksiatan yang kita kerjakan, kalau bid'ah dari bid'ah yang kita kerjakan, sudah cukup untuk menegur kita. Tidak perlu diberi yang seperti itu, artinya tidak perlu diberi bencana alam. Ya, ini kebahasan takdir. Jadi Allah mengetahui segala sesuatu dan bagi Allah sangat mudah. Di ayat ke-23 Allah SWT berfirman, likaila ta'saw, supaya kalian tidak putus asa ala ma fatakum, atas apa yang fata itunya luput, tidak berhasil diraih, tidak berhasil diperoleh. Sehingga kalau seandainya tidak berhasil, tidak memperoleh apa yang diharapkan, tidak putus asa, tidak bersedih, apalagi sampai melakukan baik dalam bentuk ucapan maupun perbuatan yang menggambarkan keputusasaan. Ya biasa aja, sedih, gelisah. Kalau pada batas yang wajar itu biasa, kecewa ya, tapi tidak sampai putus asa lalu melakukan hal-hal yang dilarang dalam agama. Kita ingin mendapatkan sesuatu tapi tidak berhasil kita raih, kesedihan dalam batas tertentu itu wajar dan sangat wajar. Kepingin terus gak kesampaian, ya sudah, tapi setelah itu biasa aja. Apakah ada porsi kesedihan? Iya, tapi tidak sampai pada ta'saw, tidak sampai pada al-yas, putus asa. Apalagi sampai melakukan dua hal, bisa wujudnya ucapan, dan yang kedua bisa wujudnya perbuatan yang menggambarkan tidak terima dengan keputusan Allah SWT. Bahkan na'udzubillah ada yang sampai akhirnya mengungkapkan kalimat yang tidak pantas diucapkan oleh seorang yang beriman, dan ini bisa menyebabkan orang keluar dari Islam, mempertanyakan keadilan Allah SWT. Mana keadilan Allah? Allah kok masih memberikan ujian dan cobaan pada saya? Saya ini sholat 5 waktu, saya kadang-kadang sholat malam, saya kadang-kadang puasa, saya juga menyempatkan berzikir, saya juga berdoa, tapi diberi ujian. Ini orang gak sholat, gak puasa, tidak sholat malam, gak baca Quran, gak berzikir, kok gak dikasih ujian? Nah, ini bentuk tidak terima dengan putusan Allah Subhanahu wa taala. Ini dalam bentuk ucapan, ada yang dalam bentuk perbuatan. Nah, Syekh Abdurrahman As-Sa'di dalam tafsirnya menyebutkan dua bentuk tadi, bentuk tidak terima dengan keputusan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wala tafrahu bima atakum, dan kalian tidak menjadi bangga sampai akhirnya lupa diri terhadap apa yang Allah berikan kepada kalian. Dan ini pemilihan kata yang sangat luar biasa dari sisi keindahan bahasanya. Yang pertama atakum, yang pertama fatakum, yang kedua atakum. Jadi fata, ata, ini dua hal yang bertolak belakang. Jadi fata itu artinya yang luput, yang tidak berhasil diraih, sementara ata yang berhasil diperoleh, yang berhasil didapatkan. Fata lawan dari ata. Yang tidak berhasil diperoleh tidak membuat putus asa, tapi yang berhasil diraih tidak membuat bangga diri, akhirnya bersikap sombong dan angkuh. Maka ditutup dengan kalimat wallahu la yuhibbu, dan Allah Subhanahu wa taala
tidak menyukai kulla mukhtalin fakhur. Imam Qurtubi menyebutkan dalam tafsirnya, beberapa ulama tafsir yang lain juga menyebutkan bahwa mukhtal dengan fakhur itu bedanya. Kalau mukhtalin itu merasa bangga dengan dirinya, membanggakan kehebatan dirinya, prestasi-prestasi dirinya, membanggakan kelebihan-kelebihan yang ada pada dirinya. Yang ini berkaitan dengan atakum tadi, membanggakan dengan berbagai hal yang telah berhasil didapatkan, kemudian menisbatkannya dalam tafsir yang lain, menisbatkannya pada dirinya sendiri. Itu hasil kerja saya. Jadi saya pintar ini ya karena saya belajar, saya kerja keras. Saya kaya ini ya karena memang saya pandai melihat peluang-peluang bisnis, dan saya juga kerja keras. Nah, ini mukhtal. Jadi mukhtalin artinya orang yang dia bangga diri, sehingga dia merasa bahwa itu semua hasil jerih payah saya. Saya yang bekerja. Ini karena memang kepintaran saya. Ya karena memang keahlian saya dalam membaca peluang, keahlian saya dalam melihat ini. Nah, ini kebanggaan. Ya, mukhtal. Ini, maka istilahnya pada bahasa Indonesia nanti silakan dicarikan dengan beberapa padanan yang mungkin mirip. Bangga diri, termasuk juga besar kepala, gitu. Kebetulan kemarin pagi saya menghadiri pengukuhan guru besar di ITB. Sebelumnya ada guru besarnya yang menyampaikan, guru besar tuh macam-macam. Ada yang guru besar kepala, jadi maksudnya guru besar kepala, guru besar wakil kepala gitu maksudnya. Tapi karena pembacaannya salah jadi guru besar kepala. Padahal maksudnya guru besar kepala ya, jadi kepalanya ya, maksudnya ketuanya. Tapi ada yang ini lalu kemudian ada ya ini guyonan ya. Tapi memang ada yang jadi penyakit pada sebagian jadi besar kepala. Karena merasa bahwa tidak ada yang di atas saya. Saya ini sudah profesor. Itu maksudnya apa ya? Baru S1 ya, baru S2 ya. Ada yang masih jauh dari profesor kan, kalau cuma S1 jauh sekali. Apalagi yang S1 nya belum selesai, skripsi juga nggak kelar-kelar kan jauh sekali dengan. Nah, ini mukhtal itu artinya apa? Merasa tinggi. Makanya kita sangat salut luar biasa pada sekian banyak guru besar yang memiliki kerendahan hati luar biasa. Ada seorang guru besar yang mengatakan, ya saya ini kalau dalam bidang yang saya geluti, saya sudah belajar banyak, tapi kalau sudah urusan agama, sudah menyangkut ilmu syar'i, fikih, hadis, tafsir, ya saya ini kelasnya seperti kelas PAUD atau TK. Artinya pada bidang yang digeluti sudah sampai bergelar profesor, tapi kalau dalam bidang agama levelnya baru PAUD atau TK, SD aja belum lagi. Jadi saya masih harus banyak belajar, karena memang ilmu ini masing-masing ada ahlinya, ada pakarnya. Dan salah satu ujian pada orang-orang seperti itu adalah merasa besar tadi. Ya maksud tadi ada besar kepala bisa atau yang lainnya. Nah, pada saat saya menghadiri, kebetulan ada di samping saya calon guru besar juga di ITS. Karena yang diundang ada yang dari UGM, kemudian dari beberapa kampus yang lain. Nah, saya tanya, gimana proses untuk persiapan guru besarnya? Beliau bilang kalau dari poin, alhamdulillah saya sudah semuanya. Jadi kalau sudah poin yang saya sudah kumpulkan berkasnya ya sudah lebih dari 1000 sekian. Nih calon guru besar yang satu. Tapi saya malah justru berhenti melakukan proses karena salah satu yang saya khawatirkan itu, saya takut menjadi orang yang tadi mukhtalin, merasa besar, merasa hebat, dan merasa berada pada posisi sudah tidak ada yang di atas saya, kan maksimal selevel ya. Lalu berhenti belajar.
Nah ini belajar karena merasa saya sudah profesor. Ini jadi tentu ujian. Tapi jangan terus selalu bilang, kan bisa juga tetap prosesnya diteruskan sambil menjaga suasana hati. Karena itu dua hal yang bisa berbeda, meskipun dua hal yang bisa bersamaan pada orang-orang tertentu. Tapi yang jelas semua kita tanpa kecuali punya peluang untuk punya sifat mukhtalin. Kalau ini contoh barusan adalah dari sisi ilmunya, mukhtalin bukan cuma ilmunya. Apalagi ilmu sangat beragam. Ada yang bukan karena ilmunya, bisa karena kekayaannya, bisa karena jasa-jasanya, sampai akhirnya dia merasa bahwa dia yang paling berjasa untuk melakukan ini dan itu. Ini mukhtalin. Kalau fakhur, ada unsur merendahkan orang lain. Fakhur itu merendahkan orang lain, mengejek, menghina, merendahkan, menganggap orang lain gak ada apa-apanya. Bahasanya bisa dengan caranya bisa dengan dua, dengan ungkapan lisan dan bisa juga dengan bahasa tubuh atau dengan perbuatan. Meremehkan orang lain itu kan bisa dengan ucapan, dengan kalimat-kalimat atau kata-kata, dengan diksi, tapi juga bisa dengan bahasa isyarat, bahasa tubuh, dan bisa dengan perilaku. Ya, bisa dengan perilaku menganggap remeh orang yang ada di sekelilingnya atau orang yang ada di depannya. Nah ini fakhur. Dan kedua sifat ini dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita sebagai umat Islam diajarkan oleh ayat ini, diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala menghindari dua sifat. Dan ini tanpa kecuali, ini bisa menjangkiti semua. Maka dulu pernah kita sampaikan bahwa sifat ini dan sifat-sifat sejenis itu bisa ada pada umat Islam dan bisa ada pada umat lain. Jadi ada orang beriman mukhtal, ada orang beriman fakhur. Ada orang muslim mukhtalin dan ada orang muslim fakhur. Tapi juga ada orang kafir mukhtalin dan ada orang kafir fakhur. Itu sebabnya azab yang Allah berikan kepada orang kafir yang seperti ini lebih berat daripada orang kafir yang tidak punya sifat mukhtal dan fakhur. Maka kan ada orang kafir yang diazab selain karena kekufurannya, juga karena sombongnya, karena merendahkan orang lain, karena menghina orang lain, dia mendapatkan azab tambahan dari perilakunya. Maka porsi azab masing-masing bisa berbeda-beda, tingkatan beratnya azab satu dengan yang lainnya bisa berbeda-beda. Jadi jangan dibayangkan orang kafir dapat azab yang sama, semuanya dapat azab orang kafir, masuk neraka semua, tapi tingkatan azabnya beda-beda. Dalil yang menguatkan hal tersebut diantaranya adalah sabda Nabi SAW menjelaskan tentang Abu Thalib yang akan diazab di neraka dengan azab yang paling ringan, hanya menggunakan terompah dari neraka, artinya alas kakinya dari neraka, yang bukan membuat panas cuma sampai di kaki, sampai otaknya mendidih. Yaghli minhu dimaghuhu, sampai otaknya mendidih. Kita bisa bayangkan kalau pernah lihat di tungku pas kita masak, kemudian ada air yang juga digunakan untuk bahan atau proses memasak sampai akhirnya mendidih. Bayangkan kalau seandainya itu kepala, bayangkan kalau itu isinya jantung, bayangkan kalau itu isinya paru-paru dan sekian banyak organ tubuh, bayangkan kalau itu otak, ya kebayang panasnya kayak apa, mendidih. Dan api neraka itu mendidihnya bukan 80 derajat Celcius, 90, 100, 150, kan panasnya bukan cuma seperti panasnya kompor, padahal panasnya kompor itu sudah panasnya luar biasa, jauh lebih panas dari itu semua. Nah selanjutnya di ayat ke-24 Allah berfirman alladzina yabkhalun, yaitu orang-orang yang bakhil. Bakhil ini
ditafsirkan oleh sebagian ulama dalam beberapa kitab tafsir sebagai orang yang tidak mau menunaikan apa yang seharusnya ditunaikan, orang yang tidak mau mengeluarkan, menafkahkan harta yang seharusnya ditunaikan. Itu dinamakan bakhil. Itu dinamakan dengan bakhil. Maka orang yang tidak membayar zakat itu bakhil. Orang yang nanti sekian banyak kewajiban yang harusnya ditunaikan tidak ditunaikan, maka dia termasuk kategori bakhil. Ada yang mengembangkan maknanya bukan hanya sampai pada yang wajib saja, tetapi sampai pada hal-hal yang diperlukan dan sangat dibutuhkan oleh umat yang hukum asalnya sunnah, tetapi karena kebutuhan dan kondisi yang ada menuntut untuk menjadi hukumnya berubah menjadi wajib, paling tidak sunnah, muakkadah, yang sangat dianjurkan. Misalnya ceritanya Syekh Abdurrahman Sumaid. Nanti silahkan kalau mau cari profilnya, cari di internet. Kalau tulisan Arabnya Abdurrahman ibnu As-Sumaid, alif lam sin mim ya dan to. Kalau dengan huruf Latin carinya Abdurrahman S-U-M-A-I-T-H, Sumaid. Jadi dan ini sebetulnya Sumaid itu memang nama Arab. Cuma di Indonesia ada yang menuliskannya dengan Smith, S-M-I-T-H, S-M-I-T-H, Smith. Artinya kalau yang menuliskan seperti itu juga tidak mengapa, tapi itu tidak dimaknai bahwa yang bersangkutan berarti orang Barat, bukan orang Arab. Seperti misalnya ada Habib yang lalu kemudian akhirannya Smith, itu artinya Sumaid, cuma tulisannya Smith, S-M-I-T-H. Syekh Abdurrahman Sumaid ini beliau dokter, tapi juga dokter spesialis internis, ya dokter spesialis penyakit dalam. Nah, kewarganegaraan Kuwait, tapi beliau memilih untuk berhenti dari profesinya sebagai dokter, mewakafkan dirinya dan semua yang dimilikinya untuk dakwah. Hanya berhenti dari profesinya sebagai dokter. Yang kalau nanti di tempat dakwahnya membutuhkan pengobatan, ya beliau manfaatkan untuk mengobati. Tapi tugas utamanya adalah berdakwah. Beliau meninggalkan kenyamanan, ini meninggalkan dan keluar dari zona aman dan zona nyaman di Kuwait, lalu pergi ke Afrika, merintis dakwah di sana. Semua kekayaannya. Nah ini yang tadi kita ingin bahas tentang bakhil ini. Semua kekayaan yang beliau miliki 100% beliau gunakan untuk kepentingan dakwah. Dan beliau justru mendapatkan ganti dan terus dapat ganti lagi. Sempat dapat penghargaan dari salah satu lembaga di Saudi atas jasanya dalam mengislamkan sekian banyak orang di Afrika. Dan angka ini belum pernah dikalahkan oleh dai dimanapun di zaman sekarang, karena beliau berhasil mengislamkan lebih dari 11 juta orang. Kalau ribu sudah ada yang ngalahkan, ada dai-dai juga yang berhasil mengislamkan ribuan. Ini juta, lebih dari 11 juta orang dari beberapa negara di Afrika. Dan yang berhasil diislamkan bukan cuma warga Afrika, tapi misionaris yang datang ke Afrika pun sebagian masuk Islam dan berubah menjadi dai yang tadinya mau menyebarkan agama lain. Ini salah satu prestasinya. Ya, beliau pernah cerita begini. Putra saya yang paling bakhil, nih tadi karena kita bicara bakhil, putra saya yang paling bakhil, paling pelit, menginfakkan setengah kekayaannya untuk dakwah. Itu bakhil.
Jadi kita bisa membayangkan standarnya yang beliau tetapkan, bahwa yang dermawan itu ya yang memberikan semua kekayaannya atau hampir semuanya. Kalau yang pelit itu yang setengahnya. Kalau di kita ada orang menginfakkan setengah kekayaan itu sudah sangat dermawan. Setengah. Dan perlu dicatat bahwa ini dari keluarga kaya. Artinya kekayaannya bukan angkanya jutaan, bukan puluhan juta, bukan ratusan juta, tapi puluhan dan ratusan miliar. Ya, kekayaan putra putrinya. Nah, terus diminta untuk kepentingan bantu kegiatan dakwah, ngirim lagi, bantu lagi, kirim lagi. Nah, ada putranya yang medit itu, yang bakhil itu sudah dianggap bakhil karena hanya menginfakkan setengah kekayaannya. Ya, bagi kita setengah itu sudah sangat dermawan. Coba bisa dibayangkan kalau seandainya para agniya menginfakkan setengah kekayaannya, itu pasti kondisi umat ini tidak mungkin seperti sekarang. Kalau menginfakkan setengah kekayaannya, ya, karena kan masih banyak yang jangankan berinfak setengah, mengeluarkan zakat saja kan masih banyak yang merasa berat, apalagi bagi apa istilahnya OKB ya, orang kaya baru ya. Yang baru kaya kan menghitung itu, begitu kalau kekayaan 10 miliar 2,5%, besar juga ya. 10 miliar 2,5, wah itu berat. Nah biasanya yang berat itu karena memang apa? Karena baru kaya. Tapi kalau yang sudah lama, dari kemarin-kemarin memang kaya, ya zakat 2,5% kekayaan itu memang ya itu bagian dari kewajiban yang harus ditunaikan. Sama seperti kita bicara sholat, bicara puasa Ramadan. Bagi pemula di puasa Ramadan juga kan merasa berat. Kemarin-kemarin makan, tiba-tiba hari ini nggak boleh makan, dan nggak boleh makannya nggak tanggung-tanggung dari mulai subuh sampai maghrib. Kalau nggak makan sampai zuhur aja masih kuat, masih bisa. Nah ini bagi pemula berat. Sama juga dengan bagi pemula sholat 5 waktu, bagi pemula sholat malam, bagi pemula di banyak amal-amal kebaikan, kadang-kadang perlu proses untuk bisa sampai pada tingkat tersebut. Sampai pada tingkat tersebut untuk bisa mengeluarkan sebagian harta, mengerjakan kewajiban sampai pada batas-batas yang itu levelnya standar, batas minimal. Nah, selanjutnya disebutkan di sini wa ya'muruna an-nasa bil bukhli, dan menyuruh atau mengajak-ngajak orang untuk bersikap bakhil. Jadi bukan cuma bakhilnya ada pada dirinya, tapi ngajak-ngajak. Ini sekaligus juga mengingatkan kita bahwa kebaikan dan keburukan itu ada penyerunya, ada yang ngajak-ngajak. Ada orang yang berbuat baik dan ngajak kebaikan. Ada orang berbuat jelek dan ingin memperbanyak jumlah orang yang berbuat jelek. Ada yang merasa tidak nyaman. Maka kalau kita lihat itu nggak bisa jauh-jauh. Kita dapatkan kasus-kasus itu di daerah istimewa Yogyakarta. Di beberapa tempat ada beberapa kegiatan Islam tidak mendapatkan izin dari person-person warga karena mereka akan merasa terusik. Ada yang tidak mengizinkan dibangun atau ada rumah digunakan untuk rumah tahfidz Quran. Karena apa? Karena yang bersangkutan akan merasa terganggu kalau seandainya semakin banyak yang ikut tahfidz Quran, kan berarti kebiasaan judinya berhenti. Yang bersangkutan bandar judi, ya akan mengganggu pendapatan, akan mengganggu aktivitas yang selama ini ada. Sebab kalau selama ini mereka sudah biasa judi, lalu tiba-tiba ada rumah tahfidz, ada apalagi ada pondok pesantren, kemudian mempengaruhi masyarakat, kan mempengaruhi komunitasnya, mempengaruhi kegiatannya, termasuk mempengaruhi pendapatannya. Ada yang keberatan. Nah disinilah yang dinamakan dengan penyeru, atau dalam bahasa Arab namanya da'in. Penyeru kepada kebaikan dan penyeru kepada keburukan. Masing-masing berusaha untuk memperbanyak. Dan ini
pada semua bentuk kebaikan dan semua bentuk keburukan bisa ditemukan model-model seperti itu. Keburukan tadi kalau contohnya adalah judi, mabuk, narkoba, termasuk LGBT. Tentu pegiat LGBT tidak cukup merasa sendirian dia berperilaku seperti itu. Dia berusaha untuk apa? Menambah, mencari, mempengaruhi. Yang itu bukan bawaan dan turunan, tapi perilaku yang sengaja dimunculkan dan diajarkan. Nanti mencari pembenaran pada tahap berikutnya. Lalu wa may yatawalla fa innallaha huwal ghaniyyul hamid. Siapa yang berpaling tidak mau bersyukur, siapa yang berpaling dengan cara tidak mau menghilangkan sifat angkuh, merasa bangga, merasa besar, merasa hebat, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya dan lagi Maha Terpuji. Disebutkan kekayaan dan kemudian terpuji, ini berkaitan dengan sifat bakhil. Ini berhubungan dengan beberapa ayat sebelumnya, bahwa kekayaan itu kan milik Allah SWT, datangnya dari Allah SWT, dan Allah yang sudah mengatur kekayaan ini. Dzalika fadlullah yu'tihi may yasha, itu ayat yang tadi kita baca. Allah sudah berikan dan masing-masing Allah berikan jatahnya dengan karunia yang Allah berikan kepada yang bersangkutan, dengan kekayaan Allah SWT yang tidak terbatas. Di waktu yang sama Allah juga membatasi kenikmatan pada sebagian hambanya dengan hikmah yang Allah kadang tampakkan atau Allah sembunyikan. Allah Maha Kaya, Allah bisa memberikan apapun yang Allah kehendaki, dan Allah juga bisa membatasi pada sebagian orang, dan itu semua dengan hikmahnya. Maka ada dua kata kunci kalau itu kenikmatan biasanya menggunakan kata fadl, artinya karunia. Tetapi kalau itu keburukan atau kalau rezeki itu dipersempit, maka kata yang digunakan adalah hikmah. Ada orang sakit bukan dengan karunia Allah, tapi dengan di situ ada hikmah. Kenapa Allah berikan sakit? Karena memang ada yang susah untuk berkumpul kalau nggak sakit. Ini kajian dari sisi sosiologi, bahwa ada karakteristik masyarakat modern sekarang ini, ada model rumah tangga itu seperti rumah sakit. Kumpul kalau ada yang sakit, kalau nggak sakit nggak kumpul. Memang bagusnya ada yang sakit supaya bisa kumpul. Nah, tapi jangan sampai begitu. Kita nggak perlu dikasih sakit dulu baru kumpul. Bagaimana caranya kita bisa kumpul? Dan kumpul dalam artian kumpul itu kumpul yang bukan cuma sekedar tubuhnya. Karena sekarang kalau kita lihat kumpul, sampai bayangkan kumpul yang sama-sama dan direncanakan pun nggak betul-betul kumpul, termasuk hatinya. Pernahkah kita lihat ke rumah makan? Ada satu keluarga bareng-bareng dari rumah berangkat ke rumah makan. Yuk makan bareng, yuk makan bareng. Tapi apa? Setelah pesan menu masing-masing, terus kemudian apa? Masing-masing pegang HP-nya. Sampai apa? Sampai menunya datang. Ya, ini datang. Terus setelah itu apa lagi? Ada yang bahkan sambil makan pun sambil geser-geser HP-nya. Terus buka-buka, terus sambil makan, sambil minum. Nah, kita ini kan sebenarnya makan barengnya tuh bukan cuma makan lalu kemudian masing-masing makan sendiri-sendiri. Kalau gini caranya di rumah juga sudah cukup. Tapi inginnya kan makan bareng itu, ayo makan bareng, terus lalu kita bisa ngobrol, bisa lebih terbuka. Termasuk kalau itu orang tua kepada anak, anak kepada orang tua, bagaimana masing-masing bisa terbuka. Karena sekarang ini persoalan generasi milenial tidak seperti persoalan generasi kolonial ya, generasi zaman dulu. Persoalan-persoalannya bisa berbeda. Ada yang sedih, dan sedihnya itu kalau istilah anak muda sekarang baper gitu. Cuma karena pas nge-share status begitu, kemudian tidak ada yang memberikan apresiasi, bahkan banyak yang mengkritik, lalu sedih cuma karena itu. Jempolnya nggak naik ke atas tapi naik ke, malah turun ke bawah. Pas lihat kok banyak jempolnya ke bawah, jadi sedih.
Ada suasana hatinya cuma hanya karena begitu sedih. Sementara alam berpikirnya orang tua nggak nyampe ke situ. Ini ngapain dia kayak gini? Mau jempol atas, jempol bawah, ke pinggir kanan, pinggir kiri, ya sama aja. Ada nggak ada apa-apanya. Bagi mereka, oh ini banyaknya yang nge-like, banyaknya follower, banyak yang subscribe, dan wah istilah-istilahnya bagi generasi kolonial kan nggak paham itu. Ya, generasi kolonial, generasi selain milenial lah. Ya. Nah, bagaimana membuka komunikasi itu? Bahkan kalau kita lihat ilmu di masing-masing tahapan dalam berumah tangga, termasuk ketika orang tua punya anak, masing-masing kan ada ilmu-ilmunya yang harus dipelajari supaya kita bisa menjalani proses itu dengan baik. Coba kalau sesekali lihat ada pelatihan konseling rumah tangga, nanti salah satu yang ditanya, berapa umur pernikahan? Ada yang baru 5 tahun, 10, 15, 20, 30, 40, artinya usia pernikahannya. Masing-masing fase tadi punya persoalannya sendiri-sendiri. Dan punya ilmunya. Kalau yang kebetulan sekarang anaknya masih kecil-kecil, perlu belajar bagaimana komunikasi dengan anak-anak. Anaknya nangis, rewel, supaya nggak rewel dikasih HP. Ini benar nggak ini? Nah, termasuk ketika kita melihat ada sebagian anak-anak aktivis, anak-anak ustadz dan ustadzah yang kondisinya jauh dari bapak dan ibunya. Nah, ini juga perlu dikondisikan dan dibantu prosesnya. Ada yang merasa berat dan dikit-dikit, oh anaknya ustadz, nakal sedikit, anaknya ustadz kok, jadi anaknya ustadz kok begini. Padahal sebenarnya dia statusnya sama dengan anak-anak lain kan. Ada yang harus berproses dengan kondisi seperti itu. Ada yang harus dibantu. Ada karena keterbatasan waktu yang dimiliki orang tuanya, tidak punya waktu yang cukup luang mendidik anak-anaknya seperti yang lain. Nah, kondisi seperti ini beda dengan ketika usianya bertambah. Coba ketika bapak dan ibu yang usia putra putrinya sudah menginjak usia mahasiswa, ada diajak makan bareng biar ngobrol gitu, terus gimana? Diam aja. Yang itu tidak terjadi pada anak. Diam ini artinya apa? Artinya diam itu maksudnya apa? Maka kemudian ada istilah bagaimana mendengar dalam keheningan. Ini diamnya ini diam apa ini? Diamnya ini karena sedih, marah. Kalau sedih karena apa? Marahnya karena apa? Nah, ini orang tua perlu menggali kira-kira karena apa itu? Ternyata karena omongan orang tuanya, sudah kepingin nikah, nggak boleh nikah. Pokoknya nggak boleh nikah sebelum selesai kuliah S2. Ini S1 aja belum selesai, udah kepingin nikah, terus sampai S2 kan, berarti masih lama sekali. Ini skripsi dulu, KKN belum, skripsi, setelah itu daftar S2, kemudian kuliah sama teorinya, kemudian ujian pengajuan proposal, terus sampai wah ini berarti masih panjang ini. Aja sedihnya gara-gara tidak diizinkan. Oh itu tuh ternyata sebabnya. Nah, masing-masing dengan dunianya, masing-masing dengan usianya, maka masing-masing punya ilmunya. Nah, ada yang tidak diizinkan karena dianggap belum mandiri, ada yang tidak diizinkan karena dianggap belum dewasa, ada yang tidak, dan seterusnya. Masing-masing punya dunianya, tapi masing-masing jelas ada ilmunya di tahapan tersebut. Itu sebabnya kenapa thalabul ilmi itu menjadi fardhatun ala kulli muslim dengan kondisi masing-masing. Sebagian ulama menyebutkan
Faridatun ala kulli muslim itu ada yang standar, sama semua kaum muslimin, laki perempuan tua muda sama, berhubungan dengan rukun Islam, rukun iman, hal-hal yang dilarang dalam agama, itu semuanya sama. Tetapi ada kondisi yang bagi sebagian orang faridatun ala kulli muslim, bagi sebagian yang lain tidak. Ada sebagian ustadz sekarang menyarankan orang tua harus kenal dengan yang namanya sekularisme, pluralisme, liberalisme. Kenapa? Karena ada anak-anaknya yang kuliah sekarang ini terpengaruh dengan pemikiran tersebut. Orang tua nggak paham. Penuturan ketua program Magister Pendidikan Islam Ustaz Ibnu Khaldun ketika menyeleksi calon mahasiswa S2 untuk pendidikan Islam, diajukan beberapa pertanyaan standar dan gak lolos. Pertanyaan standarnya misalnya tanya, gimana pendapat Anda kalau ada orang yang meyakini ada Nabi sesudah Nabi Muhammad SAW? Kan ada kelompoknya, ada alirannya yang seperti ini. Di Indonesia ada, dan berusaha untuk mendapatkan pengakuan. Nah, ketika disodori pertanyaan itu, ternyata yang mengagetkan banyak calon mahasiswa S2 tadi menjawabnya, ya nggak apa-apa, boleh-boleh saja. Nah, terus pertanyaan berikutnya, pertanyaan-pertanyaan yang yang berkaitan dengan masalah-masalah dasar dalam akidah. Apa kesimpulan beliau? Ternyata mencari alumni S1 yang tidak sesat itu tidak mudah. Itu kesimpulan beliau. Mencari alumni S1 yang tidak sesat itu ternyata tidak mudah. Beliau menerima ini, dan program S2 dan S3-nya itu sudah berjalan bukan baru 5 tahun. Ada yang setiap tahun beliau nyeleksi calon mahasiswa, kondisinya tidak mudah cari yang pemahamannya lurus. Itu pertanyaan-pertanyaan sederhana, pertanyaan-pertanyaan yang sangat dasar. Artinya dasar dari sisi pembahasan rukun iman. Kan gak mungkin kita membolehkan ada Nabi sesudah Nabi Muhammad SAW. Tapi ternyata banyak yang menjawab boleh-boleh aja. Lalu ditanya bagaimana sikap terhadap penyimpangan seksual, dianggap itu kebebasan. Dan bagaimana berkaitan dengan pernikahan sejenis, ya, berkaitan dengan pernikahan sejenis, dijawabnya ya itu kan hak asasi. Orang boleh suka sama siapa saja, laki suka sama laki, perempuan suka sama perempuan, ya boleh. Dan ini fitrah yang Allah ciptakan. Wah, luar biasa tuh. Fitrah yang Allah ciptakan itu boleh laki suka sama laki, perempuan suka sama perempuan. Nah, ternyata itu cukup merepotkan. Dan beliau bilang katanya, setiap tahun saya menemukan ini dan angkanya banyak. Angkanya banyak. Kalau cuma 1 tahun dan setelah itu nggak ada lagi, ya cukup 1 tahun. Tapi setiap tahun, kemudian kalau prosentasenya selalu yang mayoritas, apalagi mayoritas mutlak, ini kan berarti angkanya luar biasa banyak. Ini calon mahasiswa S2, S3 yang akan masuk ke program magister ataupun doktoral dalam bidang studi Islam. Bahkan ada sebagian yang ketika disodori beberapa pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan bahasan fikih misalnya, itu menggugat, malah menggugat. Bicara tentang aurat, jawabannya aurat itu relatif. Karena definisi aurat ini pakai teori batasnya tokoh kesesatan dari luar Indonesia, bahwa aurat itu adalah sesuatu yang kalau orang dilihat dalam kondisi seperti itu dia malu, maka itu aurat. Contohnya begini, kalau ada di antara kita yang seandainya nggak pakai topi, nggak pakai songkok, itu malu, berarti ini aurat. Kalau ada yang pakai celana pendek meskipun sampai setengah paha tapi nggak malu, berarti bukan aurat. Karena batasnya malu dan tidak malu.
Jadi akhirnya menggugurkan sekian banyak rambu-rambu syariat karena dianggap ada rumusan baru namanya teori batas. Batas aurat mana? Batas aurat masing-masing itu relatif. Nah, maka orang tua perlu juga ngerti meskipun tidak mendalam relativitas yang sekarang dikembangkan oleh sebagian ilmuwan, sebagian cendekiawan. Ini diajarkan kepada anak-anak kita, pada mahasiswa, sehingga semua rambu syariat jadi tidak jelas. Karena apa? Relatif. Sampai-sampai dia mengatakan, oh ini nggak boleh. Atau misalnya ada perintah, misalnya perintah menutup aurat bagi wanita memakai hijab atau jilbab. Jawabannya, oh itu relatif. Kalau di Arab memang wajib, kalau di sini nggak wajib. Kalau di negeri kita tidak wajib. Kalau di sana memang haram, kalau di sini tidak haram. Maka kemudian dimunculkan ada Islam Arab dan yang lainnya. Basis epistemologinya apa? Relativisme. Dibuat semuanya jadi relatif. Nah, ini contoh bagaimana bagian-bagian dalam tahapan kehidupan kita ada yang hukumnya berubah menjadi wajib sesuai dengan kondisi masing-masing. Nah, jemaah sekalian rahimakumullah, sementara baru sampai ayat 24 dan maaf belum sampai ayat 25 karena pas jam 8. Itu saja yang mungkin bisa kami sampaikan. Wallahu a'lam. Sallallahu alaihi wasallam ala Nabi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain.